ya, bukan mendadak. Karena begitu ya udah, kalau begitu anak-anakku sediakan waktu khusus biar datang ke rumahmu untuk kamu bacakan hadis. Nggak bisa, ilmu bukan untuk khusus tapi untuk umum. Karena itu gabung ada di masjid. Alhasil saat itu si Amir sampai akhirnya marah dan mulai mengadakan satu cara-cara untuk memojokkan beliau. Akhirnya terusir Imam Bukhari, terusir. Tapi begitulah, Imam Bukhari tetap dia bertahan sesuai dengan prinsipnya, tidak mau menjual ilmu dan tidak mau dikalahkan ilmu tadi itu dengan jabatan siapapun. Imam Ghazali, Imam Bukhari radhiyallahu anhu, dikatakan ada seorang yang mimpi Imam Bukhari radhiyallahu anhu, mimpi dan itu melihat Rasulullah berdiri seperti menunggu sesuatu. Kemudian kasih salam, Nabi menjawab salamnya. Kemudian orangnya bertanya, ya Rasulullah, nunggu siapa? Aku menunggu Muhammad bin Ismail Bukhari. Nah, aku mau menyambut dia. Dapat berselang berapa hari, dapat kabar Imam Bukhari meninggal persis di waktu yang ia mimpi. Persis di waktu yang mimpi. Artinya Nabi menyambut Imam Bukhari ada di alam sana. Begitu banyak waktunya semuanya untuk hadis Rasulullah SAW. Kita nih baca aja jarang, apalagi mencari hadis ini. Baca aja enggak kadang-kadang. Kemudian Imam Bukhari dalam keadaan saat itu lagi terkucilkan gitu, meninggal dunia. Beliau sakit tapi meninggal dunia. Tapi Allah tampakkan karamah beliau. Setelah meninggal kuburannya ternyata mengeluarkan bau yang sangat harum yang dicium oleh seluruh penduduk daerah situ. Dan itu berhari-hari sehingga terdengar kabar daripada orang-orang di luar tentang kuburan Imam Bukhari yang baunya harum semerbak. Berdatangan dari segala penjuru untuk berziarah dan kumpul ada di makam Imam Bukhari sampai akhirnya sudah dikenal, hilang itu bau. Ini menunjukkan bagaimana karamanya Imam Bukhari dan mustahil pantas beliau mendapatkan itu semuanya karena telah mengisi hidupnya adalah untuk mengabadikan, melestarikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Luar biasa. Dan Imam Bukhari mendoakan siapa yang membaca kitabnya ini doanya diijabahi oleh Allah. Karena itu mereka orang-orang yang saleh menjadikan qiraatul Bukhari ini adalah sebagai sebab untuk mendapatkan matlub, mendapatkan semua harapannya. Kalau musim panas susah segala kemam bihi, hujan dimintakan oleh Allah dengan menghatamkan Bukhari mereka. Kemudian kalau dalam keadaan dik, dia dalam keadaan dalam sumpah, sempit, krisis, baca Bukhari, diniatkan untuk tafrijul ham wal gham, maka itu semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhasil qiraatul Bukhari ini luar biasa. Karena itu para salaf muhtam, mereka memperhatikan sangat dalam bacaan kitabul Bukhari karena beliau adalah orang yang orang yang saleh, luar biasa. Cerdasnya luar biasa nih Imam Bukhari. Cerdasnya luar biasa Imam Bukhari. Beliau waktu masih kecil pernah ada orang yang umur 10 tahun mungkin ya, ada yang ngerasa nih, ini loh Bukhari, ini anak ini Muhammad bin Ismail ini apa 1000 hadis sama sanadnya. Lihat sama dia, 100.000 hadis kata dia. Umur masih 10 tahun. Komputer kalah itu ya. Komputer kalah. Sehingga beliau disebut Imamul Muhaddithin, pemimpin ahli hadis. Rupanya penduduk Baghdad ini bukan orang Arab ini. Imam Bukhari bukan orang Arab. Penduduk Baghdad di situ banyak ulama-ulama besar saat itu. Merasa keberatan Imamul Muhaddithin ini nggak terlalu mengkultuskan atau terlalu menyanjung-nyanjung ini. Siapa Imam Muhaddits ini? Bukan orang Arab di Baghdad, tempatnya ulama saat itu. Ketika datang ada di Baghdad, sengaja mereka kumpul mengundang Imam Bukhari untuk dites. Ngetesnya begini.
kumpul 100 ulama membawa hadis, sanadnya, perawinya diacak-acak. Ya Imam, kata dia, ini ada hadis riwayat gini, an-fulan awal diacak-acak nih. An-fulan qala Rasulullah. Gimana menurut Anda? La alamu dzalik, aku nggak tahu itu semuanya. Yang kedua juga begitu, sampai yang 100, jawabannya la alamu dzalik, aku nggak tahu itu. Dalam hati kecil mereka, lah kalau ilmu jawabannya la alamu, ya berarti bukan imamul muhadditsin dong, ya kan, itu bukan pemimpin ahli hadis. Setelah 100 selesai, baru Imam Bukhari menjawab. Pertanyaan kamu yang pertama, an-fulan diulangi yang salah itu adalah salah, yang benar itu an-fulan begini. Pertanyaan kamu yang kedua, yang begini sanadnya keliru, yang betul itu begini. Pertanyaan kamu yang ketiga yang gini, yang keliru diulangi, dibenarkan. Komputer nih. Oh, pantas ini Imamul Muhadditsin. Karena itu Imam Bukhari ini disebut Imamul Muhadditsin pada setiap zaman sampai sekarang. Sampai sekarang muncul anak-anak muda baru belajar 2 tahun 3 tahun. Apa itu Bukhari? Ente siapa? Ini ibarat gajah, saudara. Ada gajah, kemudian ada lalat sombong. Lalat atau nyamuk sombong. Dia menyatakan ana banting, itu lalat dan nyamuk itu. Ana banting, kata lalat itu. Gajah itu ana mau banting, itu gajah. Lalat sombong ini. Ini sekelas Imam Bukhari mau dijatuhkan sama anak-anak muda nih, syukur-syukur nih. Anak kecil-kecil yang baru 2 tahun 3 tahun belajar nih, baru lulus. Paham ya? Nahunya masih kalang kabut. Fikihnya masih ngaco. Bahasa Arabnya campur aduk. Mau membuat keraguan tentang kebesaran Imam Bukhari. Imam Bukhari nilai oleh siapa? Oleh muhadditsin, orang-orang ahli hadis, dan mereka itu siapa? Karena itu udahlah, kita nggak perlu terlalu terusik dengan suara-suara yang demikian ini. Karena itu alhamdulillah salafnya kita mengadakan satu adat pada setiap Rajab menghatamkan kitab Bukhari. Menghatamkan kitab Bukhari di mana-mana dibaca. Subhanallah, bagaimana para salaf menyebarkan hadis Rasulullah SAW di mana-mana dibaca. Sekarang ada di Keraksan, kemudian nanti ada di Bondowoso, kemarin ada di Surabaya, kemudian Jumat ada di Pasuruan kemarin, kemudian malam Jumatnya ada di Malang, nggak tahu ada di mana lagi nih, paham ya? Oleh Fakir juga hadir, ada di situ, dan yang tidak kita hadiri banyak. Jumat depan ada di Gresik dan seterusnya. Subhanallah, ini semuanya adalah berkah. Yang membaca kutub-kutub lagi, ini siapa ini yang tidak senang ini? Siapa ini orang yang mengkritik ini? Karena itu alhamdulillah kita dijadikan insyaallah orang-orang yang beruntung karena membaca hadis Rasulullah, hadir di majlis membacakan hadis Rasulullah. Insyaallah kita akan dapat barakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.